anak-anak, ketemu lagi dengan saya Serendri. Kali ini saya masih akan membahas materi untuk anak-anak kelas 10, yaitu menentukan penyelesaian dari SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kali ini saya akan menggunakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, ini adalah metode yang lebih dianjurkan untuk kamu gunakan ketika kamu ingin menyelesaikan soal SPLTV, terutama untuk soal pilihan ganda. Kan tidak ada permintaan harus menggunakan metode apa. Oke, nak? Dan saya akan menggunakan contoh yang agak berbeda dengan contoh SPLTV pada pembahasan video saya yang sebelumnya. Oke, nak? Kita lanjutkan. Tentukan penyelesaian dari, nah kamu perhatikan, saya punya SPLTV, cuman bentuknya seperti ini. Jadi variabelnya ada di bagian penyebut. Biasanya kan SPLTV-nya bentuknya seperti ini, variabelnya ada di sebelahnya. Kali ini soal aslinya ya, soal aslinya variabelnya dalam bentuk penyebut semua. Nah, kalau kamu ketemu soal seperti ini, kita menggunakan pemisalan dulu. Jadi pecahannya kita hilangkan dulu, kita misalkan ya. Ini diminta menggunakan metode eliminasi substitusi. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, maka kita pertama adalah melakukan pemisalan. Jadi kamu misalkan 1/X itu adalah A, 1/Y itu adalah B, 1/Z itu adalah C. Jadi maksudnya kalau ketemu per X itu berubah menjadi huruf A, per B berubah menjadi huruf B, per Y berubah menjadi huruf B, per Z berubah menjadi huruf C, gitu. Nah ya. Nah, ini 6/X maka berubah menjadi 6A, 3/Y berubah menjadi 3B, 3/Z berubah menjadi 4C. Nah, begitu juga dengan persamaan kedua dan ketiga. Nanti kita dapatkan SPLTV yang baru, tapi variabelnya adalah A, B, C, A, B, dan C. Oke. Nah, kita akan menggunakan metode campuran. Ya, untuk yang lebih mudah adalah kamu gunakan metode eliminasi dulu. Nah, metode eliminasi, jadi kamu bisa memilih dua pasangan, ya, bisa antara persamaan pertama dengan kedua, atau persamaan pertama dengan ketiga, atau persamaan kedua dengan ketiga. Nah, gitu. Lalu yang kamu eliminasi adalah salah satu hurufnya, dan hurufnya harus sama yang dieliminasi. Ya, kali ini saya memilih eliminasi A karena saya lihat pada persamaan kedua dan persamaan ketiga itu koefisien huruf A-nya sama. Ya, jadi ini saya melakukan eliminasi A pada persamaan kedua dan ketiga. Nah, kita salin lagi persamaan kedua dan persamaan ketiganya. Nah, ini sudah saya salin, anak-anak. Prinsip dari eliminasi adalah menghilangkan hurufnya. Cara menghilangkan hurufnya adalah dengan membuat koefisiennya sama. Koefisien itu adalah angka yang ada di sebelah hurufnya. Nah, karena persamaan kedua dan persamaan ketiga koefisien A-nya sudah persis sama, jadi kita bisa langsung melakukan eliminasi. Ya. Nah, karena dia persis sama-sama 3A, supaya hilang kita kurang. Karena 3A dikurang 3A hasilnya 0. Begitu juga dengan yang lain. 5B dikurang 4B hasilnya 1B, 6C dikurang 2C hasilnya 4C, 9 kurang 6 hasilnya 3. Nah, sekarang kita dapatkan satu persamaan baru, variabelnya B dan C. Nah, ini nanti kita simpan dulu, kita beri nama persamaan keempat. Ya, jadi pada SPLTV langkah pertama kamu hilangkan salah satu dari 3 huruf itu menggunakan 2 kali eliminasi, harus 2 kali. Kali ini saya akan mengeliminasi A lagi, tetapi pada persamaan pertama dan kedua. Jadi tidak boleh lagi 2 dan 3. Boleh 1 dan 2, boleh 1 dan 3, sama saja. Saya pilih 1 dan 2. Kita salin lagi, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Karena kita mau mengeliminasi A, maka kita harus menyamakan koefisien variabel A-nya. Nah, di sini kan yang atas 6, yang bawah 3. Nah, supaya sama, kita kali dulu ya. Kita bikin operasi perkalian di samping. Nah, biasanya nak, kamu tinggal mengalir silang aja. Jadi yang bawah kamu kali ke atas, yang atas kamu kali ke bawah. Jadi, tapi untuk soal ini, karena 6 dan 3 itu bisa jadi 6. Kan 3 kalau mau jadi 6 dikali 2. Maka
yang atas tidak saya ubah, yang atas tetap 6, jadi saya kali 1. Yang bawah saya kali 2 supaya 3 kali 2 nya nanti jadi 6. Nah, jadi boleh juga kamu menyamakan koefisien dengan cara seperti itu. Pokoknya gimana caranya supaya variabel koefisien variabel yang mau kamu eliminasi itu sama. Oke, yang atas dikali 1 jadi tidak berubah. Yang bawah semuanya kita kali 2. 3 kali 2 6, 5 kali 2 10, 6 kali 2 12, 9 kali 2 18. Nah, sekarang koefisien A nya sama-sama 6. Supaya hilang kita kurangkan, karena 6 kurang 6 0. Begitu juga dengan yang lain. 3 kurang 10 minus 7, 4 kurang 12 minus 8, 7 kurang 18 minus 11. Nah, sekarang kita dapatkan juga persamaan yang baru lagi, yang variabelnya B dan C juga. Nah, kita beri nama persamaan kelima. Nah, sekarang kamu perhatikan, persamaan keempat dan persamaan kelima sama-sama memiliki dua variabel, yaitu variabel B dan C. Nah, kalau kita eliminasi lagi salah satu hurufnya, nanti kita akan dapatkan huruf ketiga. Jadi kita akan lanjutkan melakukan eliminasi yang ketiga. Oke, nak? Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita akan mengeliminasi B pada persamaan keempat dan kelima supaya kita mendapatkan huruf C-nya. Ya, ini persamaan keempat, B tambah 4C sama dengan 3. Ini persamaan kelimanya. Nah, karena kita mengeliminasi B, maka kita harus menyamakan angka di sebelah huruf B. Di atasnya 1, di bawahnya minus 7. Jadi kita kali silang saja. Yang atas kita kali 7. Jadi boleh kamu kali 7, boleh juga dikali minus 7. Saya ambil 7-nya saja supaya yang atas tidak terlalu banyak minusnya. Lalu yang bawah kita kali 1 karena yang atas variabelnya 1, jadi dikali silang ya. Lalu seluruh yang atas kamu kali 7, 1 kali 7 7B, 4C kali 7 jadi 28C, 3 kali 7 21. Lalu yang bawah dikali 1, berarti tidak ada yang berubah ya. Minus 7B, minus 8C sama dengan minus 11. Nah, kamu perhatikan, sekarang angka di sebelah huruf B-nya sudah sama-sama 7, tetapi tandanya berbeda. Atas positif, bawah negatif. Nah, supaya huruf B-nya hilang, maka kita jumlahkan. Jadi kalau tandanya berbeda, supaya hilang, dijumlahkan ya. Jadi 7 ditambah minus 7, 0. Lalu yang lainnya juga seperti itu ya, Nah ya. 28 ditambah minus 8 plus ketemu min kan jadi min. Jadi 28 kurang 8 20C. Lalu ini juga sama, 21 ditambah minus 11 plus ketemu min juga min. Jadi 21 kurang 11 10. Maka C nya tinggal, ini 20C kan 20 kali C. Jadi 20 kali C nya 2 kalinya dipindah jadi bagi 20. Lalu 10 bagi 20 kita sederhanakan jadi setengah. Jadi kita dapatkan C nya setengah. Kemudian kita substitusikan C nya pada persamaan keempat. Sebenarnya pada persamaan kelima juga boleh, bebas ya. Nah, lalu huruf C nya pada persamaan keempat kamu ganti jadi setengah. Jadi B tambah 4 kali setengah sama dengan 3. Nah, 4 bagi 2 kan 2 kali 1 2. Jadi B tambah 2 sama dengan 3. Lalu plus 2 nya kita pindahkan. Jadi B sama dengan 3 kurang 2 sama dengan 1. Jadi kita sekarang dapat B nya 1, C nya setengah. Oke, nanti kita lanjutkan. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai B dan C pada eliminasi keempat dan kelima. Nah, kali ini kita tinggal cari satu huruf lagi, yaitu huruf A. Kita gunakan metode substitusi ya. Nah, sekarang kita substitusikan nilai B dan C nya ke salah satu persamaan yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, tadi kan ada 3 persamaan. Boleh ke persamaan pertama, kedua, ketiga bebas. Semuanya sama aja jawabannya. Nah, kali ini saya akan substitusikan ke persamaan pertama. Persamaan pertama itu tadi adalah 6A tambah 3B tambah 4C sama dengan 7. Kita ganti B-nya jadi 1, C-nya jadi setengah, karena itu yang kita dapatkan tadi. Lalu kita hitung 6A-nya biarkan, karena itu yang mau kita cari. 3 kali 1, 3, 4 kali setengah 2, sama dengan 7. Nah, 3 tambah 2 kan 5. Lalu plus 5-nya kita pindahkan jadi minus 5. Jadi 6A sama dengan 7 kurang 5. 7 kurang 5 kan 2. Lalu supaya jadi A, 6-nya kita pindahkan jadi bagi. Karena 6A itu 6 kali A. Dipindahkan jadi 2 bagi 6.
Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2 jadi 1/3. Nah, jadi sekarang kita sudah dapatkan nilai A-nya 1/3, B-nya 1, C-nya 1/2. Ingat anak-anak, variabelnya bukan ABC. ABC itu hanya bantuan kita supaya kita bisa menyelesaikan soal ini. Tapi variabel aslinya adalah X, Y, Z. Nah, kita kembali ke pemisalan yang awal. Tadi kan kita sudah misalkan 1/X itu adalah A. Nah, di sini 1/X sama dengan A. Karena A-nya 1/3, maka 1/X itu sama dengan 1/3. Nah, karena atasnya sama, variabelnya sama, yang atas angkanya sama, maka yang bawah juga angkanya sama. Atau bisa juga kita kali silang, X kali 1X, 1 kali 3, 3. Atau kamu gini lah, pokoknya kalau pembilangnya sama, maka penyebutnya juga harus sama. Maka X sama dengan 3, lalu yang 1/Y sama dengan B, 1/Y sama dengan B-nya kan 1, supaya jadi pecahan dijadiin 1/1. 1/1 kan 1 juga, sama saja. Maka Y-nya sama dengan 1. Lalu yang terakhir 1/Z sama dengan J. Tadi kita sudah dapatkan C-nya setengah, jadi 1/Z sama dengan 1/2. Maka Z-nya sama dengan 2. Nah, inilah penyelesaiannya. X-nya 3, Y-nya 1, Z-nya 2. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan ngerti.